Ini overview dari fasting state ya. Kalau fasting state gimana nih? Nah, jadi kalau fasting state itu kita dari lemak dulu deh. Dari lemak. Dari hasil glycerol itu dipecah menjadi glycerol dan juga fatty acids. Tadi kan glycerol di video sebelumnya, glycerol ini bisa masuk menjadi glukosa lewat yang di HAP tadi dan naik ke atas menjadi glukosa dan lalu dipecah, dialirkan ke pembuluh darah. Selain itu, dari hasil glycerolnya kan jadi ada fatty acids ya. Nah, fatty acids ini nanti dia akan langsung menjadi melalui beta oksidasi menjadi asetil-CoA dan bisa masuk siklus asam silat menjadi ATP, atau dia jadi keton bodies dan jadi asetil-CoA juga dan menghasilkan ATP langsung gitulah pokoknya ke jaringan otot gitu ya. Nah, terus ini atas prosesnya atas pengaruh glukagon. Selanjutnya yang dari laktat sini masuk jadi gluconeogenesis ya, glukosa gitu. Jadi pirufat dulu kan, pirufat, terus nanti balik-balik jadi glukosa, pokoknya laktat jadi glukosa, terus asam amino. Nah, ini protein. Kalau pemecahan protein udah pakai kortisol kan hormon stres jangka panjang ya, sehingga ini dalam artian ini udah kelaparan banget, udah nggak ada makanan, udah nggak tahu terdampar di gunung pasir atau di pantai Mohak atau apa. Jadi ini kortisol, protein ini dipicu sama kortisol menjadi asam amino dipecah. Asam amino yang dipecah ini bakal menjadi bahan buat gluconeogenesis, membentuk glukosa dan dilepas lagi ke aliran darah. Oke, selanjutnya, oh ya, ini glukagon. Sorry, kalau fasting state yang pertama kali dipecah adalah glukagon ya. Karena ini kan ibaratnya simpenan glukosa gitu, simpenan glukosa yang ada di hati. Jadi dia tuh paling gampang diubah menjadi glukosa. Glukagon ini glikogen. Nah, glikogen ini itu kan ada simpanan glukosa. Ini kan yang pertama kali dipecah kalau lapar. Nanti dalam pengaruh glukagon itu, si glikogen ini bakal diubah menjadi glukosa dan ini ke aliran darah. Nah, semua glukosa itu bakal dibawa kemana sih? Ya bakal dibawa ke organ-organ vital. Salah satunya adalah otak. Di otak ini nanti dia diubah menjadi asetil-CoA. Ya, asetil-CoA ini bakal melalui siklus asam sitrat dan jadi ATP ya, fosforilisasi oksidatif. Ini adalah gambar fasting state ya, sebenarnya kayak yang di video sebelumnya, tetapi sekarang kita fokusnya beneran ke pengaruh dari glukagon dan epinefrin. Jadi glukagon dan epinefrin mereka bakal nempel di reseptornya mereka yang terhubung dengan G protein ya. Jadi ini lokasinya ada di mana? Ini ada di hati ya. Ini ada di hati. Di hati nih, di liver. Nah, mereka nempel dengan G protein ini menyebabkan aktivasi ya, kalau mau dibilang pengubahan dari GDP-nya subunit alfa menjadi GTP. Nah, GTP ini yang aktif bakal mengaktifkan adenyl siklase. Adenyl siklase ini bakal mengubah ATP menjadi CAMP. Kadar CAMP yang naik bakal mengaktifasi yang namanya protein kinase A. Nah, protein kinase A ini sebenarnya bekerjanya hanya di sini dan di sini. Jadi protein kinase A itu bakal menginaktivasi glikogen sintase. Kenapa diinaktivasi? Ya iyalah, ini posisinya udah lapar, kita perlu mecah glikogen, bukan bentuk glikogen, sehingga glikogen sintase sebagai enzim pembentuk glikogen harus dihambat, harus diinaktivasi. Selanjutnya si aktif protein kinase A dia akan memfosforilasi si fosforilase kinase. Kinase yang difosforilasi dia bakal aktif. Nah, fosforilase kinase yang aktif ini bakal menyebabkan glikogen fosforilase B ini yang inaktif menjadi glikogen fosforilase A ya, yang aktif, sehingga glikogen fosforilase A yang aktif ini bakal mengubah glikogen menjadi glukosa. Jadi secara gak langsung aktif protein kinase A ini mengaktifasi si glikogen fosforilase sebagai pengubah glikogen menjadi glukosa gitu, dengan cara mengaktifasi fosforilase kinase. Udah sih gitu ya. Nah, kalau di video sebelumnya bagaimana lemak tuh disimpan di dalam jaringan lemak. Sekarang kita bahas gimana simpanan lemak bisa dipecah gitu ya. Jadi ini adalah glukagon nih. Glukagon nempel di proteinnya di jaringan lemak ya. Nah, ini pasti juga ada G protein stimulator kan, karena
mengaktifasi protein kinase A gitu. Aktivasi protein kinase A ini ya mengaktifkan hormon sensitif lipase. Nah, hormon sensitif lipase yang aktif ini karena difosforilasi menyebabkan pemecahan triasylglycerol menjadi fatty acids dan glycerol. Nah, itu. Nah, fatty acids-nya tadi kan melalui beta oksidasi menjadi apa? Apa sih namanya? Asetil-CoA lalu lewat fosforilasi oksidatif menjadi ATP gitu ya, ATP CO2 gitu. Sedangkan gliserolnya dia bakal ke hati ya, ke hati ngapain ya, sebenarnya fatty acidsnya juga ke hati dan ke otot tadi ya. Sedangkan di sini gliserolnya tuh ke hati dengan bantuan liver glycerol kinase, dia bisa menjadi G3P ya, dan dia bisa menjadi DHAP. Berarti ini posisinya naik ya, DHAP, dan dia menjadi glukosa. Mana tadi gambarnya? Jadi ibaratnya ya ampun, gimana ya? Nih. Jadi ibaratnya nah gliserol ini nyampe jadi DHAP nih. Terus pas dia nyampe dari DHAP dengan bantuan glukagon, dia naik ke atas dan jadi glukosa 6 fosfat, baru jadi glukosa dengan ya gitu. Barunya dia ini ke sini dulu. Ini kan ujuk-ujuk nih dari lemak ke hati, gliserol terus DHP dan ke jadi glukosa, udah gitu. Akhirnya seperti itu. Udah ya. Mana lagi nih? Loh, mana lagi tadi? DHP. Udah ya. Udah. Sudah. Udah belum sih? Tadi sampai mana sih? Perasaan nggak bahas ini deh. Nah ini ya tadi sampai sini gitu. Ini sama aja udah dibahas tadi kalau Oke. Ketika kadar gula darah rendah, hipotalamus aktif kan, karena hipotalamus ada ya yang ada reseptor langsung buat mendeteksi kadar gula darah gitu. Aktivasinya hipotalamus mengaktifasi sistem saraf simpatis dengan cara si pituitary anterior ini ngirimin ACTH ke bagian korteks dan medula, ngeluarin kortisol dan juga epinefrin ya. Korteks dan juga epinefrin gitu. Nah tuh dia tuh ke autonomic nervous system buat ngeluarin norepinefrin juga gitu ya. Selanjutnya dia tuh bakal ke alpha cell pankreas ngeluarin glukagon. Tapi sebenarnya glukagon ini ya dari gula darah yang kurang, ATP kurang, sehingga kanal kalium tertutup gitu-gitu ya. Nah, jadi untuk ini aja si hipotalamus kan aktif, berarti dia ngeluarin CRH ya ke pituitary anterior dan mengaktifasi ACTH. ACTH ini bakal ke medula, ke korteks adrenal, tepatnya ke bagian vasikulata buat ngeluarin mineral kortikoid yaitu kortisol. Pengeluaran kortisol ini meningkatkan energi ketika kita stres gitu. Selanjutnya ini yang ke medula itu berasal dari autonomic nervous system preganglionik. Jadi si medula ini masih nerima asetilkolin. Nah, asetilkolin yang berikatan dengan reseptornya di medula meningkatkan kadar epinefrin ya. Jadi di medula tuh lebih banyak epinefrin daripada norepinefrin. Sedangkan di autonomic nervous system ini berarti postganglionik, dia mengeluarkan norepinefrin gitu. Nah, fungsi epinefrin, norepinefrin, kortisol dan glukagon itu sangat berfungsi ketika katabolisme gitu. Nah, ya. Nih. Alanin, laktat, semuanya mereka berubah menjadi pirufat. Nah, di pirufat ini mereka nggak bisa langsung naik sebenarnya. Mereka harus berputar dulu TCA cycle menjadi oksaloasetat. Sebenarnya jadi malat dulu. Malat keluar mitokondria jadi oksaloasetat, terus habis itu dari
keluar siklus Krebs menjadi oksaloasetat, baru oksaloasetat berubah jadi PEP ya. Prosesnya dibantu glukagon, PEP naik menjadi glukosa 6 fosfat dan menjadi glukosa gitu. Selanjutnya apalagi ya, gliserol ini kan tadi DHP jadi G3P gitu ya, gliserol 3 fosfat. Dia jadi gliserol 3 fosfat dulu, terus habis itu jadi DHP itu baru naik ke glukosa 6 fosfat dan jadi glukosa. Nah selanjutnya glikogen itu yang pertama kali dipecah ya, berdasar dengan bantuan glukagon itu glikogen mengalami glikogenolisis menjadi glukosa 6 fosfat dan glukosa. Nah, glukosa ini jadi glukosa karena glukosa 6 fosfatase yang ada di hati. Jadi semua proses ini terjadi di hati dan ke darah. Nah, lalu ini triacylglycerol dipecah jadi gliserol dan juga gliserol dan fatty acidsnya nanti jadi asetil CoA dan dioksidasi gitu ya. Selanjutnya triacylglycerol, yang gliserol tadi udah ya, gliserol jadi G3P, DHP dan glukosa. Udah itu aja. Pokoknya intinya fungsinya sekresi insulin adalah memicu anabolisme ya. Glukagon fungsinya adalah katabolisme. Munculnya insulin dan glukagon. Oke. Lalu bahan-bahannya itu dari apa aja ya? Dari glukosa, jadi asam amino, dan juga dari lemak ya, triacylglycerol gitu, dari lemak. Mereka semua ini bisa dibolak-balik kalau disimpan menjadi glukosa, glikogen ya. Si asam amino kalau disimpan jadi protein, ini gliserol plus fatty acids itu kalau disimpan menjadi triacylglycerol. Sedangkan kalau dipecah glukosa ya ya langsung ke glukosa. Terus asam amino bisa jadi glukosa kalau dipecah. Terus gliserol itu jadi glukosa bisa, tapi fatty acids itu langsung jadi ATP atau enggak benda keton. Udah, terima kasih ya sudah nonton. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.